Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nirmi Channel. Kali ini saya mau nunjukin proses pencucian boneka yang ada di laundry saya. Ini jadinya akhirnya kan seperti ini. Udah diisi ulang, dia gembel lagi. Dalam dakronnya itu saya rapihin lagi. Pertama itu saat nyuci boneka, tuh saya bongkar. Saya bongkar, cari jahitannya di mana kayak ini. Nanti saya jahit. Saya jahit berarti saya siapin benang, segunting benang, jarum jahit. Nah, saat ininya dijahit, dakronnya itu kita keluarin dan kita cuci juga, direndam pakai desinfektan. Contohnya itu seperti ini. Ini kan gumpel ya. Ini gumpel. Nanti ini saya suwir-suwir kayak kita suwir-suwir ayam gitu, biar lebih gampang ngisinya dan hasilnya akan gembel seperti ini. Nah, tapi ini hanya berlaku yang kalau bonekanya itu isinya dakron dan dia sedang ke atas ya ukuran bonekanya. Kalau yang kecil-kecil enggak. Kalau misalnya boneka yang isinya busa-busa saya nggak berani karena nanti bentuknya agak susah. Nah, dan untuk boneka-boneka yang isinya kan ada kayak apa namanya, kayak isi styrofoam, itu juga saya nggak lakukan. Nah, terkadang untuk yang boneka yang kita bongkar seperti ini, kadang banyak yang harus kita lakukan sebelum ini kejadian gitu ya. Maksudnya sebelum ini terjadi kita buat seperti ini. Yang pertama, boneka itu harus difoto karena nanti saat kita ngisi biar dia maksudnya kembali seperti semula, bentuknya kurang lebih seperti semula. Nah, dalam proses pengisian itu juga kadang dakronnya kurang karena kan beda antara masukkan dakron dengan alat sama manual, itu beda. Jadi saya selalu punya dakron tambahan. Sebentar saya ambil. Nah, ini dia dakron saya beli tuh kiloan. Sekilo itu nggak terlalu mahal lah ya, maksudnya. Ini juga udah lama nggak habis-habis. Tujuannya biar bentuknya lebih bagus aja, gembel. Nah, kenapa saya melakukan ini ya? Kadang kalau kita cuci tanpa kita bongkar dalamnya, kelihatannya sih kering luarnya aja, tapi dalamnya itu masih basah karena kan dakron itu kan merangkap air, airnya terperangkap di dalam si dakronnya itu, yang akhirnya akan tumbuh jamur. Kalau jamurnya ada keluar, item-item di bonekanya itu keluar, jadi customernya komplain. Dan ini biasanya terjadi itu untuk bantal, dan itu sering banget. Jadi saya nggak mau ada ribet-ribet yang customer komplain, makanya saya buat begini caranya. Nanti saya akan tunjukin cara saya itu mulai dari suwir-suwirnya ngerapihin si dakron sampai ngisi dan berakhir dengan menjahit. Let's start it. Nah, ini kan dia, saya mau nunjukin ya, ini dia. Nih kalau dia dicuci itu begini bentuknya nih, gumpel. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam boneka nanti hasilnya kurang bagus gitu. Jadi ini harus disuwir-suwir gitu ya. Nah, dalam proses suwir-suwirnya itu seperti ini itu. Jadi sebenarnya saya bisa pakai tangan, tapi kalau dia udah keras pakai apa aja, misalnya pakai garpu gitu. Jadi biar nanti dia masukinnya gampang, proses masuknya gampang. Terus kita bisa ngatur kalau dia bentuknya nggak balance, nggak balance tuh masuknya nggak seimbang lah ya, kiri sama kanan, itu kita bisa tinggal penyet sana penyet sini, jadi nanti hasilnya sama gitu. Kalau dibilang nyuci boneka ribet, ya nggak juga sih. Kalau udah biasa itu enggak juga gitu. Cuman kan kita mau ngasih sama customer itu kan hasilnya bagus lah gitu, nyucinya bagus dalamnya, terus bentuknya itu bisa bagus, hasilnya empuk gitu. Kalau dia misalnya kita cuci aja nih, nggak kita keluarin, selain yang tadi saya bilang sebelumnya itu kadang jamurnya tumbuh di dalam tuh si dakron karena dia nggak terlalu kering ya, itu juga jadinya keras, bentuknya ya gumpel-gumpel, gumpel-gumpel kayak gini tuh. Sebentar saya ambil. Nah, bentuknya gumpel-gumpel begini tuh. Nih kita masukin lagi tuh yang kayak gini-gini tuh. Nah,
itu jadi nggak enak dipakai. Kan biasanya anak-anak tuh suka main boneka karena dia empuk. Itu aja sih sebenarnya tujuannya, bersih, dipakai empuk. Jadi kita juga seneng. Nanti kalau misalnya ini kurang sih, tadi bentuknya apa sih, lilo ya, lilonya itu, jadi saya tambah lagi dakelnya. Kadang ada pertanyaannya gini, gimana kalau misalnya bonekanya itu besar? Kalau bonekanya besar, ya kita harus buka, dia tetap dibuka, cari jahitannya, jangan asal ya. Kalau mau bongkar gini itu jangan asal, cari jahitannya itu terasa. Kalau kita laba pakai jari itu terasa sebagaimana, kadang dia di punggung, kadang dia di bagian perut. Nah jadi dibagi dulu nih, bagian kepala kemana, bagian ini apa, kaki kiri, kaki kanan, badan, apalah itu dibagi per plastik gitu. Nanti kan plastiknya kita bisa pakai lagi. Jadi ditulis tuh di dalam plastik. Misalnya saya dapat contoh nih. Sebenarnya hari ini masih banyak banget boneka. Kayak ini boneka wisuda. Ini hasilnya begini. Nah saya cuma nunjukin aja sebenarnya. Jadi nanti teman-teman prosesnya begitulah ya. Kalau mau bikin, mau tuh kan, mau ngerapihin boneka biar customernya juga senang, harga jualnya juga lumayan. Jadi nggak ada lagi nanti komplain masalah bonekanya jamuran lah, terus yang lembab lah, itu nggak ada lagi gitu. Ini saya proses pengisian boneka. Yang di sini nih yang tantangannya agak harus detail sih sebenarnya ya. Maksudnya kita harus mengingat gimana bentuk awalnya si boneka nih. Yang agak kaki-kaki gini tuh, itu sebenarnya lebih kita bermainnya pakai apa ya, feeling kayak apa kayak gitu loh. Jadi kita susun dulu dia, kita rapihin, nanti gimana bonekanya. Kalau yang ada begini nih saya biasanya mainnya di kaki dulu. Kadang dia yang agak-agak butuh banyak dakron karena dia kan kakinya harus ngebentuk banget gitu biar dia bisa berdiri. Kadang ada boneka tuh yang bisa berdiri, kadang banyak boneka lagi ya, ada boneka tuh di dalamnya tuh ada kayak tulangan gitu dari besi lunak gitu. Nah itu kita harus tahu tuh tempatnya di mana, cara masukinnya gimana, adanya di di bagian tulang belakang kah atau apa. Tapi kalau yang sudah biasa ngerjain boneka begini untuk laundry itu dia udah paham lah itu adanya di mana. Nah, ini kan kakinya sudah, mana tadi kakinya satu, oh ini kakinya belum terisi, tapi saya harus isi lagi. Nanti ini ada kemungkinan nanti ini kurang. Sebenarnya kalau udah biasa itu udah tahu itu dakronnya nanti kurang apa enggak, kita udah punya feeling lah untuk itu. Karena di kakinya kaku, harus kokoh, berarti kita harus ngambil lagi. Tangannya gimana, semua tuh kita liatin lagi sebenarnya. Kalau udah begini, mana dulu nih fokusnya kita mau ngisinya. Kalau yang gini agak susah nih, karena jahitan di antara jarinya itu kejahit ya. Nanti kita isi lagi tiap tangan, tiap kaki, baru nanti kita kepala. Isi lagi dia pelan-pelan seperti itulah ya. Sekarang saya mau masukin kepalanya dulu. Masukin kepala, tadi tangannya dan kakinya sudah, kita masukin kepala. Nah, masukin kepala itu harus main feeling bentuknya seperti apa, terus hidungnya dimasukin apa enggak nih. Karena udah bersih ini kan dakronnya udah bersih ya. Kalau dia belum nggak dicuci tuh saya harus pakai masker, tapi ini karena udah bersih nggak apa-apa, saya nggak pakai masker ya. Nih nyucinya pakai apa gitu ya, pakai yang apalah ya, yang mengandung antibakteri lah, desinfektan yang gitu-gitulah, pakai yang begitu-gitu sebenarnya. Jadi biar bersih luar dalam sebenarnya, nggak ada maksud yang lain. Oke. Baru nanti dirapihin. Sebenarnya ya ini bongkaran itu terlalu besar, tapi karena kalau kita potong dari sini sampai segini tangan tuh nggak masuk, jadi bablas. Ini juga kemarin pas bongkarnya kayaknya salah, harusnya di sini,
tapi dia sampai ke ekor. Jadi saya jahit dulu nih. Ekornya ini kan udah apa namanya, agak-agak kebuka. Ini kita jahit dulu. Cara jahitnya itu benangnya dari dalam. Nanti kita jahit satu sisi dulu ekornya, nanti baru kita temukan ya. Saya lihat nggak sih? Saya bingung juga harus gimana. Sebenarnya jahitnya itu nggak terlalu ribet. Kita yang biasa main pakai jarum tangan bisa lah. Nanti dia ada berapa senti itu menemukan sini sama sini, nanti ketahuan berapa 1 senti atau setengah senti gitu. Gampang kok jahit boneka tuh. Kalau udah kita sempat bongkar itu gampang, nggak terlalu ribet. Teman-teman pada bisa lah. Ini baru, ini kan dari sini ini udah rapi di sini. Baru ini saya masukkan ke sini, pindah lagi dia. Nih. Tuh tarik segini nih, ambil setengah senti tuh begini. Baru mainnya. Kalau misalnya ada yang nanya benangnya harus sama enggak gitu ya, karena kan teman-teman belum tentu semua punya benang warnanya, kita juga belum, saya juga belum tentu punya lah benang itu sama semuanya. Sebenarnya nggak perlu juga, karena nanti dia jahitannya tuh nggak bakal kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Nanti caranya saya kasih tahu caranya gimana, kita tinggal narik, gampang kok. Kalau untuk menjahit boneka itu gampang banget. Saya ketemunya ke ujung ekor. Tuh ekornya udah kejahit rapi, tinggal yang di sini kita ambil setengah senti begini, dari sini setengah senti juga, nanti dia ketemunya begini. Oke. Cara jahitnya bukan begini ya, nih bukan dari luar ke dalam begini. Ini kalau saya lepas nanti agak repot nih benangnya. Jadi jahitnya itu begini, ini masuk ke sini begini tuh, satu gitu, baru ini pindah. Jadi jahit dari arah luar aja tuh, agak rapet ditaruh tuh, nanti kan nggak kelihatan, nanti saya tunjukin deh hasilnya. Ini pokoknya caranya begini aja tuh, sampai begini nih, kelihatan ya. Biasanya garis jahitan di boneka itu kelihatan, jadi kita hanya ngikutin garis ini nih, jahitan pinggiran sini, apa ya namanya, kalau orang jahit itu namanya kampuhnya itu kelihatan. Nah ini kan udah kelihatan seperti ini, saya tarik pelan-pelan tuh, tarik di sini tuh, kan nggak kelihatan tuh benangnya, sama di sini tarik lagi. Nih tariknya sebelah sini tuh, nggak kelihatan kan, tapi kan. Nah begitu caranya, jadi jangan jahitnya asal-asal, nggak bisa ya, nanti nggak ada, kurang rapih ya. Gitulah caranya, nggak susah kan. Nah ini kan udah mau selesai. Ini sebenarnya kan harusnya bukanya di sini ya, tapi kemarin bongkarnya ke bawah, makanya jadi besar banget. Tapi pasti punya pertimbangan sendiri kenapa dibongkarnya sampai ke bawah. Nah ini benang yang awalnya itu masukkan aja ke dalam. Kalau udah sebegini, kita tinggal ngikutkan sebelahnya, tarik begini caranya. Tuh, benang putihnya itu saya nggak pernah buang lagi ya, takutnya tuh benangnya larinya ke dalam kemana. Udah tinggal ini saya masukkan ke dalam sini, saya buang dari sebelah sini ya. Saya masukkan, saya cari jarumnya, udah kan nggak kelihatan kan benang yang tadi, baru saya gunting, selesai deh.